Hai Cloudizen, ketemu lagi sama aku Sarah Mutia. Di zaman yang penuh dengan teknologi ini, kita sudah tidak perlu repot lagi dalam mendapatkan informasi. Cukup mengakses melalui internet, dalam hitungan detik kemudahan ini bisa kamu dapatkan karena adanya internet dan perangkat yang tersambung dengannya. Tapi masih banyak yang belum mengetahui kenapa internet dan perangkat kita bisa tersambung. Sebenarnya ada banyak komponen yang mendukung ini. Salah satunya adalah IP address atau alamat internet protokol yang memungkinkan device kamu terkoneksi dengan internet. Kira-kira bagaimana ya bentuk dari IP address? Kali ini aku akan perkenalkan kamu dengan IP address. Simak terus ya. Alamat IP atau IP address adalah alamat untuk suatu situs bekerja, seperti alamat rumah, gunanya untuk tempat identifikasi suatu laman. Karena itu, IP address menjadi alat untuk menyambungkan pengguna internet ke World Wide Web. Intinya, siapapun tidak akan bisa online tanpa adanya alamat IP. Karena seperti alamat rumah, kamu tidak akan bisa mendatangi rumah seseorang tanpa kamu tahu alamatnya kan? Jika dijelaskan lebih rinci lagi, internet protokol menjadi nomor pengenal yang unik dan khusus yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Ada dua jenis alamat IP, yaitu IPv4 sebagai alamat versi lama dan IPv6 sebagai versi terbarunya. IPv4 ini adalah alamat IP yang sudah dipakai sejak internet mulai digunakan secara komersial. Kemungkinan besar saat ini kamu juga sedang memakainya, sedangkan IPv6 adalah alamat IP terbaru yang belum digunakan secara luas. Ini diciptakan karena kapasitas IPv4 yang semakin menipis. Berbicara tentang internet, ini adalah tempat di mana hal baik dan hal buruk bisa terjadi, termasuk hacker yang bisa mendapat alamat IP seseorang untuk tujuan kejahatan. Ada beberapa ancaman kejahatan jika seseorang hacker bisa menemukan alamat IP kamu. Pertama, bisa melacak lokasi kamu. Jika hacker bisa menemukan alamat IP kamu, mereka bisa menemukan wilayah, kota, dan negara bagian di mana kamu tinggal. Lebih buruk lagi, mereka bahkan bisa menemukan rumah kamu dan pastinya dapat mengancam bahaya bagi kamu. Kedua, bisa meretas perangkat kamu. Internet menggunakan port dan alamat IP pengguna untuk bisa terhubung. Ketika hacker mengetahui IP kamu dan bisa mengambil alih perangkat yang kamu gunakan, dengan ini mereka bisa mendapatkan informasi kamu dan bisa menginstal malware di dalamnya. Ketiga, mengunduh konten ilegal menggunakan alamat IP yang dicuri. Hacker juga sering menggunakan alamat IP yang diretas untuk mengunduh konten ilegal. Dengan menggunakan alamat IP pengguna yang dicuri, kamu akan berurusan dengan hukum selaku pemilik IP. Keempat, menyerang jaringan secara langsung. Salah satu yang paling populer adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini bisa terjadi ketika hacker menggunakan mesin yang sebelumnya terinfeksi untuk menghasilkan traffic yang besar untuk membanjiri server. Akibatnya akan banyak lalu lintas yang ditangani oleh server dan berakibat gangguan layanan dan mematikan aliran internet. Untuk melindungi risiko-risiko ini, kamu harus melindungi privasi IP address kamu. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, rajin mengganti dan menggunakan kata sandi yang berbeda. Ini merupakan cara dasar untuk membatasi orang lain dalam mengakses perangkat kamu. Apapun akun yang kamu punya, pastikan selalu mengganti kata sandi dan menggunakan kombinasi password yang tidak mudah dipecahkan. Kedua, waspadai email phishing dan konten mencurigakan. Sebagian besar virus malware diinstal melalui email phishing. Saat kamu terhubung dengan situs manapun, maka ini akan memberikan situs akses ke alamat IP dan lokasi perangkat kamu yang membuatnya rentan diretas. Hati-hati saat membuka email dari pengirim yang tidak dikenal dan hindari mengklik tautan yang bisa membawa kamu ke situs yang tidak sah. Perhatikan baik-baik konten email walaupun kelihatannya berasal dari situs terkenal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya Cloudizen. Jika kamu mempunyai pertanyaan dan saran terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like YouTube ID Cloud House ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.